Selebtubers di era saat ini menjaga penampilan bukan hanya menjadi prioritas bagi wanita, tetapi juga pria khususnya para selebriti. Dan salah satu tren yang sedang naik daun adalah transplantasi rambut. Prosedur ini semakin diminati karena dinilai efektif mengatasi masalah kerontokan atau garis rambut yang sudah menipis. Gak hanya dilakukan di luar negeri, kini teknologi transplantasi rambut berkualitas internasional juga rupanya sudah tersedia di Indonesia loh. Dan baru-baru ini aktor ganteng Chris Hatta juga diketahui melakukan transplantasi rambut di sebuah klinik di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Aktor sekaligus DJ itu mengungkapkan bahwa rambut merupakan aset penting dalam menjaga penampilannya. Bagian rambutnya yang mulai menipis membuatnya memutuskan untuk menjalani transplantasi rambut. Menurutnya prosedur ini menjadi solusi praktis baginya agar tetap terlihat menawan di dunia hiburan. Ya, ini pengalaman pertama melakukan perawatan di sisi rambut. Hampir 11-12 dengan seperti perawatan kecantikan. Cuman bedanya ini biasanya di wajah, ini di kepala. Gitu. Ya, kalau tidur memang saya memang bikin relax aja tidur. Ditambah lagi kan juga sebelum treatment kita juga dikasih obat tidur, tapi itu yang bikin relax saja. Kalau kita harus sarapan dulu, ruangannya kan juga nyaman, jadi semua terakumulatif. Tambah lagi ada suara musik yang nggak pernah stop, itu bikin kita jadi kayak homey aja gitu melakukan treatment ini kan. Jadi saking nyamannya, ya sudah jadinya tertidur. Cuma lama-lama saya nggak enak juga, kan saya kan kalau tidur agak berisik ya. Apakah ini nggak mengganggu orang-orang yang mau tindakan ini gitu. Jadi saya suka bangun ya dok, kebangun bongkar kecil, ya udah treatment lagi, nonton TV aja bangunnya. Berarti se-relax itu ya mas ya, masih bisa nonton, toilet, ya sama prosesnya. Oke, kenapa akhirnya kok milih Os Hair Lab buat jadi tempat untuk hair transplant? Sudah jalan Tuhan sih sebetulnya. Sudah Tuhan arahkan ke sini gitu ya. Ya berhubung juga ini kan beberapa teman aku juga ada di sini, yang bertanya juga. Terus akhirnya kita ketemu dan ngobrol, katanya ada chemistry antara dokter Dea, dokter dari Ozan, semuanya ya kan. Udah jadi memutuskan untuk di sini hair transplantnya. Oke, dan memang sudah sering ya, beberapa kali sebelumnya sudah treatment hair ya di sini sebelum hair transplant. Ya, sebelum melakukan tanam rambut, aku coba untuk perawatannya dulu kayak biasa dan lain-lain. Itu kalau nggak salah aku itu sudah 7 kali deh. 7 kali akhirnya aku fokus dulu bekerja. Akhirnya aku putuskan 3 Januari 2025. Sedangkan karena sebagai bentuk aku revolusi di 2025 sih. Soalnya kalau di penghujung akhir tahun 2024 tuh kurang, karena biasa pekerjaannya banyak gitu. Jadi ini fokus dulu bekerja. Gitu sih. Jadi nggak perlu keluar negeri lagi ya mas ya untuk tindakan hair transplant ya? Iya jelas, karena aku kan riset beberapa awal 2021 itu banyak klinik yang aku temukan itu yang di luar negeri. Nah kan nggak mungkin untuk jenis perawatan kayak gini kan nggak mungkin satu kali datang langsung bagus kan, perlu beberapa kali datang. Nah itu high cost buat aku kalau di sana. Ya semakin tahun berkembang, sudah itu kan SDM di negeri ini kan juga terus improve ya. Akhirnya diciptakanlah ada di Indonesia gitu. Di Indonesia pun saya lihat juga itu riset juga dari A, B, C, D gitu kan. Cuman ya just riset, akhirnya memang di Os Hair Lab ini yang ada actionnya sayangnya gitu. Itu udah jalan Tuhan sih, makanya itu terjadi di sini. Dan memang di Os Hair Lab sendiri tim dokternya itu menganut layanan internasional dan kami dari tim dokter juga tersertifikasi secara internasional. Oke, mungkin sekarang saya persilahkan dari tim media boleh memberikan pertanyaan kepada Dr. Dea atau Mas Chris Hatta. 3 orang boleh? Silakan Mas. Mungkin pertama buat Mas Chris, alasannya apa sih Mas Chris buat menerima transplant rambut? Apa mungkin lagi ada masalah soal kebotakan atau apa gitu? Dan mungkin dokter ini pertanyaan buat dokter, kayak ini kan banyak nih, udah mulai banyak nih klinik-klinik yang mungkin membuka jasa transplant rambut di Indonesia. Nah untuk di Os Hair Lab sendiri apa yang lebih
daya tariknya tuh apa sih? Maksudnya sampai akhirnya orang harus transplant rambut di sini. Terima kasih. Jadi dulu dari saya dulu ya. Alasan saya melakukan hair transplant karena poin hidup yang pertama itu adalah karir. Terus yang karir saya berhenti karena masalah rambut. Terus yang kedua ya saya mau tampil muda terus. Karena pengaruh rambut itu luar biasa banget. Rambut bagus, orangnya biasa aja juga tetap bagus. Sebaliknya juga gitu, orangnya bagus, kalau rambutnya jelek ya gitu. Nah, ini menambah penampilan aja. Berhubung kan saya belum nikah lagi ya Pak ya. Jadi saya harus segera cari jodoh saya gitu. Mungkin kita pertemuan yang cepat. Tadi bilang ada masalah rambut, mungkin ada masalah kebotakan juga atau seperti apa sih Mas Kris? Iya, saya merasa itu dari keturunan papa ya. Dari saya SMP, dari saya SMA tuh sebenarnya saya sudah punya indikasi ke situ. Gitu. Cuman kan di era SMA itu kan 2005 ya 2004 belum ada testosteron yang bisa kelihatan, pakai tonik doang kan. Nah hanya sebatas itu yang bisa saya lakukan. Dan akhirnya di usia saya udah sekian ya nggak terlalu parah-parah banget, tapi ya udah parah di mana aku gitu. Jadi segera aja dilakukan. Berhubung kan teknologi udah maju, zaman udah maju, ya kenapa enggak gitu kalau ada yang mau kolaborasi dengan aku kan, langsung aja ketemu dengan dokter Dea dan yang lainnya, akhirnya kita pergi di masyarakat. Dokter dia gimana Mit? Oke, kalau dari kelebihan sendiri Oscarep itu, saya percaya banget Dokter Dea dan Dokter Felia itu mempunyai sertifikasi yang diakui di luar negeri. Kita pernah belajar di Turki, kita juga punya sertifikasi dari India dan juga dari Cina. Jadi dengan teknik yang udah kita punya, saya yakin kami mumpuni banget melakukan hair transplant yang baik untuk pasien. Dok, mungkin berapa lama untuk lepas perban atau? Oke, kalau untuk pasien setiap habis melakukan hair transplant dia akan balik lagi besoknya itu untuk melakukan pembukaan perban bagian belakang, bagian donornya gitu. Tapi untuk cuci rambutnya nanti kita kasih waktu sekitar 5-7 hari untuk balik lagi untuk kita bersihkan scalpnya di bagian donor. Buat Kris ini untuk job sendiri akan seperti apa? John, Mungkin. ya kalau untuk sinetron jelas belum ada, nggak saya putuskan untuk tidak kan. Tapi aku rasa kalau DJ itu bisa botak kok, sudah bisa dengan keadaan kayak gini kan. Dia bisa pakai apa sih namanya? Goblok ya. Pokoknya DJ itu paling fleksibel sih, dia nggak menuntut kita untuk berfashion, kegantengan itu kan nggak terlalu dia tuh. Jadi pakai baju hoodie, goblok lu bisa main, nah jadilah itu kerjaan. Masih aman, tapi kalau syuting sinetron yang nggak ada lah. Untuk budget sendiri, range-nya berapa sih? Kita untuk promo tahun ini kita mulai dari 29 juta. All in, sudah sama pemeriksaan darah, sudah sama tindakan, sama obat-obatan untuk. Dokter, untuk penanganan transplantasi rambut sendiri itu mungkin ada kriteria khususnya sih yang misalkan saya mau menjalani transplantasi gitu untuk itu ada kriteria khusus untuk pasien atau ada apa maksudnya? Apa yang bisa? Terakhir apa sih yang akhirnya saya memutuskan untuk transplantasi gitu? Oke, kalau kriterianya cukup hanya melihat apakah pasien itu punya donor atau enggak. Karena kalau nggak punya donor, gimana caranya kita mau melakukan transplantasi ke pasien kan? Karena untuk sampai saat ini belum ada kita bisa ngambil ke orang lain, terus kita pindahkan ke pasien yang sedang kita lakukan. Itu donor rambutnya dari seseorang atau Dari pasien yang bersangkutan. Oh, Iya, karena memang belum ada penelitian lebih lanjut untuk perbedaan orang. Jadi kita ambil dari donor si A masuk ke B itu belum ada. jadi harus dari keluarga atau dari si pasien sendiri? Cukup dari pasiennya aja. Tapi ada syarat tertentu nggak sih dok? Dari apa gitu yang bisa dilakukan untuk pelan-pelan? Sebenarnya yang paling mungkin penyakit-penyakit tertentu ya yang kita nggak bisa lakukan seperti penyakit jantung karena kita menggunakan beberapa obat-obat khusus yang memang kontraindikasi untuk jantung. Terus kondisinya ya emang harus kita lihat donornya itu cukup nggak, sesuai nggak. Kadang ada pasien datang ternyata area hair transplantnya harus besar gitu kan, kebutuhan mungkin 7.000 gram gitu ya. Taunya yang dipunyai donor kita cuma mampu 3.000 gram. Karena untuk pengambilan donor dalam satu kali tindakan tuh hanya boleh 25-30% dari area rambut yang ada di belakang.
Selain Chris Hatta, politisi selebriti Verrell Bramasta juga pernah menjalani transplantasi rambut bersama adiknya Atala Naufal dan sang ayah Ivan Fadila saat berlibur ke Turki pada pertengahan tahun 2024 lalu. Verrell mengaku mengalami masalah kerontokan rambut di bagian depan sejak tahun 2020 akibat penggunaan hair product yang berlebihan selama syuting. Rambut ini kan memang lagi menjadi tren ya, bukan hanya di Turki, di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Nah, tapi sebagai umat muslim kan kita harus mempertanyakan juga kira-kira kalau kita ingin melakukan sesuatu itu diperbolehkan atau tidak dengan agama. Memang banyak pro dan kontra tentang hal ini gitu. Cuman dari berita dan informasi yang saya dapatkan, katanya itu selama menggunakan rambut sendiri itu halal gitu. Jadi akhirnya setelah pemikiran yang cukup lama, saya, adik saya, dan juga Papa Ivan kita tanam rambut itu sekitar hampir 2 bulan sekarang. Iya betul. Tanam rambut ini kan memang lagi menjadi tren ya, bukan hanya di Turki, di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Nah, tapi sebagai umat muslim kan kita harus mempertanyakan juga kira-kira kalau kita ingin melakukan sesuatu itu diperbolehkan atau tidak dengan agama. Memang banyak pro dan kontra tentang hal ini. Cuman dari berita dan informasi yang saya dapatkan, katanya itu selama menggunakan rambut sendiri itu halal. Jadi akhirnya setelah pemikiran yang cukup lama, saya, adik saya, dan juga Papa Ivan kita tanam rambut itu sekitar hampir 2 bulan sekarang. Hasilnya masih belum bisa ditunjukkan karena jadi memang proses 1 bulan untuk transplant rambut di Turki itu salah satu yang terbaik. Jadi kita memutuskan gitu. Hasilnya masih belum bisa ditunjukkan karena jadi memang proses 1 bulan pertama itu namanya shock loss. Jadi rambut yang ditanam itu akan rontok kembali. Nah ini sekarang lagi masa rontok, makanya saya lagi pakai topi terus kan. Cuman insya Allah bulan depan udah tumbuh lagi, harus komitmen panjang gitu. Kalau udah sekali misalnya gundul harus berani gundul gitu. Nah ini lagi aneh aja karena rambut saya yang lain-lain itu kan udah numbuh, kecuali bagian yang depan belum numbuh, jadi pakai topi dulu aja deh. Jadi setelah ini hasil sebulan ya, jadi perubahannya udah lumayan signifikan, udah lumayan. Apa gimana kan? Nggak, sebenarnya yang kamu timpang itu belum tumbuh juga deh, itu ketutupan rambut dari belakang. Iya, tapi maksudnya udah emang kayak gini. Oh, jadi yang hasilnya pemirsa tuh yang di depan yang Atala kan sedikit doang. Jadi yang ditanam itu masih emang belum tumbuh. Jadi ini nih rambut belakangnya yang ditutupin. Nah kalau saya kan memang areanya lebih besar, jadi kelihatan. Kita bandingin kali ya. Gak ketinggalan YouTuber kondang Atta Halilintar juga pernah melakukan transplantasi rambut pada tahun 2022 lalu mengikuti jejak sang mertua Anang Hermansyah. Siapa yang menyangka Atta rupanya alami masalah garis rambut yang mundur sehingga membuatnya memutuskan untuk mengambil langkah tersebut. Atta bahkan harus merelakan rambutnya dicukur habis untuk menjalani prosedur ini. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi kenyamanan dan kepercayaan diri di depan kamera. Emang model fashion baru? Gimana bang? Enggak, ini gara-gara motong sendiri. Hati-hati. Nggak jadi ini ikutin kayak Papi Pipi. Enggak, ini motong sendiri gara-gara di kamar kan nggak ngapa-ngapain. Oh, Dikasih lampu bersih-bersih. makasih ya kak. Thank you, sehat semua. Makasih ya kak. Ya siap. Makasih ya kak. Thank you so much. Nah, gimana menurut kalian Selebtubers? Apakah kalian juga tertarik dengan tren transplantasi rambut ini? Yuk tulis komen di bawah ini ya. Bye-bye.